Halo semua. Selamat datang di Kicau Channel. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan episode cerita menarik tentang Abu Nawas, seorang tokoh yang cerdik dan jenaka dari kota Baghdad. Tapi jangan lupa subscribe, like dan komen. Ayo kita mulai. Pada suatu hari yang hening di bulan Ramadan, menjelang hari terakhir puasa, suasana senja mulai meranggas dengan gemilangnya warna langit yang memancarkan keindahan. Abu Nawas, seorang yang dikenal akan kecerdasannya, duduk dengan tenang di beranda depan gubuknya, menantikan kedatangan maghrib yang ditandai oleh beduk. Sementara matahari beranjak pulang, pikiran Abu Nawas melayang ke rumahnya yang sederhana, terutama terhadap dapur yang ia ingin tetap aktif memancarkan aroma harum meski dalam bulan suci ini. Namun, kehidupan Abu Nawas tidaklah serupa dengan tetangganya yang bergelimang harta, seorang tuan tanah yang rumahnya menjulang megah tak jauh dari gubuk Abu Nawas. Dikelilingi oleh segala kemewahan, tuan tanah tersebut telah lama mempekerjakan Abu Nawas, yang dengan tekun bekerja setiap hari. Namun, kebijakan tuan tanah yang serakah menyebabkan Abu Nawas selalu mendapat upah yang minim, bahkan jika ia perlu meminjam, ia harus membayar dengan bunga yang sungguh besar. Kabar tentang keahlian Abu Nawas yang unik mulai menyebar, bahwa segala yang dipinjaminya akan kembali secara berlipat. Seperti meminjam seekor ayam maka ayam itu akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas ini, pikir sang tuan tanah. Secara kebetulan sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu. Mengembalikan telur menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur, betapa senangnya tuan tanah itu. Kepercayaan sang tuan tanah semakin bertambah ketika Abu Nawas meminjam piring tembikar, yang kemudian dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar pula. Namun, ketika sang tuan tanah memberikan pinjaman uang yang besar kepada Abu Nawas, harapannya untuk mendapat keuntungan yang melimpah-limpah hanyalah menjadi ilusi semata. Setelah beberapa hari dan bahkan hampir 1 bulan, Abu Nawas tidak kunjung datang untuk mengembalikan uangnya. Ketika akhirnya Abu Nawas muncul, ia membawa kabar yang mengejutkan, bahwa uang yang dipinjamnya telah mati mendadak setelah beberapa hari. Sayang sekali tuan. Uang yang saya pinjam itu, bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak. Mendengar kabar tersebut, kemarahan sang tuan tanah meluap tak terbendung. Hampir saja Abu Nawas menjadi sasaran amarahnya yang tak terkendali. Untungnya, kehadiran teman-teman Abu Nawas menghalangi aksi kekerasan itu. Sang tuan tanah, tidak puas dengan kejadian ini, mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dengan harapan agar dia dihukum atas penipuannya. Dan, pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Abu Nawas, dengan segala kecerdasan dan kecedikan yang dimilikinya, tidak gentar menghadapi tantangan yang dihadapkannya di pengadilan. Di tengah ruang sidang yang ramai, Abu Nawas duduk dengan tenang di hadapan hakim yang dikenal akan ketegasannya. Hakim memandang Abu Nawas dengan serius. Abu Nawas, kamu didakwa atas tuduhan penipuan terhadap tuan tanah. Apakah kamu memiliki pembelaan atas tuduhan ini?
Abu Nawas tersenyum tipis. "Ya, Tuan Hakim. Saya tidak menyangkal bahwa saya meminjam uang dari Tuan Tanah, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bisa bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi setelahnya." Lanjutkan, ujar Hakim sambil mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, segala yang saya pinjamkan akan kembali secara berlipat, namun, itu bukan berarti saya memiliki kendali atas nasib uang yang saya pinjam. Sungguh, saya juga sangat terkejut ketika uang yang saya pinjamkan tiba-tiba mati." Para penonton di ruang sidang saling berbisik-bisik, beberapa di antaranya tertawa kecil mendengar pembelaan Abu Nawas yang cerdik. Tuan Tanah, yang duduk di bangku saksi, bangkit berdiri dengan wajah penuh kemarahan. "Ini semua hanya tipu daya. Abu Nawas adalah penipu ulung yang harus dihukum atas perbuatannya yang licik." Namun, Hakim dengan bijaknya menenangkan suasana, "Kita harus mencari bukti yang jelas untuk mengambil keputusan. Apakah ada saksi lain yang dapat memberikan klarifikasi atas kejadian ini?" Tiba-tiba, seorang pria tua dengan janggut putih panjang bangkit dari bangku penonton. Dia melangkah ke depan dengan langkah pasti. "Saya adalah tetangga Abu Nawas, dan saya bisa memberikan kesaksian bahwa segala yang dikatakan Abu Nawas tentang sifat ajaib pinjam-meminjamnya adalah kenyataan. Saya sendiri telah menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa yang melibatkan Abu Nawas." Hakim mengangguk mengapresiasi kesaksian pria tua itu. "Terima kasih atas kesaksian Anda. Dengan demikian, saya akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang telah diajukan sebelum kami mengambil keputusan akhir." Ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan saat para pihak menunggu keputusan hakim. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, hakim menyampaikan keputusannya. "Berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah diajukan, kami menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menetapkan Abu Nawas sebagai penipu." Pengadilan pun memutuskan cukup masuk akal. Kalau sesuatu bisa beranak sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas tidak salah dalam hal ini. Adapun Tuan Tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, pelit. Oleh karena itu, tuduhan terhadapnya dibatalkan. Tuan Tanah kelihatan kecewa, sementara Abu Nawas dan para pendukungnya merasa lega. Mereka keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega dan bersyukur. Setelah kejadian di pengadilan itu, Abu Nawas makin terkenal. Dia tetap menjadi tokoh yang cerdik dan jenaka, tetapi juga dihormati karena kejujurannya. Kembali ke kehidupan sehari-hari, Abu Nawas terus menghadapi berbagai tantangan dengan kepandaian dan kecerdasannya yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya di channel kami. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu. Jika kalian ada saran, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalam.